Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali bertemu dalam Sarapan Rohani GNH pada hari ini, tanggal 24 September 2020. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang mengasihi kami, Allah yang memberkati kehidupan kami, Allah yang menyertai kami. Malam kami tidur, Tuhan jaga. Pagi hari, Tuhan berikan kami nafas hidup. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami yang masih boleh kami rasakan. Kebaikan Tuhan juga boleh kami rasakan saat kami pada hari ini boleh sejenak mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam kehidupan kami, sehingga kami semua boleh menghasilkan buah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 6, ayat 44 sampai 45. Demikianlah firman Tuhan. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini dengan tema menghasilkan buah. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, saya memperhatikan bahwa banyak jemaat kita sudah kembali untuk bercocok tanam. Ada yang menanam terong, ada yang menanam tomat, cabai, jagung, dan masih banyak lagi. Itu semua hal yang baik, bagaimana kita bisa bertahan dalam ketahanan pangan kita. Dan itu juga bisa menghibur hati kita ketika kita menanam tanaman dari biji hingga menjadi pohon dan bahkan menghasilkan buah. Nah, firman Tuhan hari ini juga bagaimana kita diingatkan sebagai seorang Kristen, kita dapat menghasilkan buah. Mengapa setiap orang percaya harus menghasilkan buah? Seperti kita ketahui bahwa buah merupakan sesuatu yang alamiah yang dihasilkan oleh tanaman atau pohon. Adakah kita mendapati suatu pohon yang kering atau pohon yang mati itu dapat menghasilkan buah? Tentu tidak, Bapak Ibu sekalian. Pohon yang segar, pohon yang sehat itu dapat menghasilkan buah. Jadi buah adalah salah satu tanda bahwa di dalam tanaman atau pohon itu ada kehidupan. Selain itu, buah juga sebagai pertanda bahwa tanaman atau pohon itu mengalami pertumbuhan yang baik. Ketika pohon atau tanaman mengalami pertumbuhan yang baik, ia akan menghasilkan buah. Semakin kita bertumbuh secara rohani, semakin kita mencapai kedewasaan yang penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan sebagai anak-anak Kristus. Kita tahu bahwa tanaman atau pohon tidak akan pernah menghasilkan buah jika ia belum dewasa. Dan ketika kita sebagai seorang Kristen yang dewasa, tentunya kita akan menghasilkan buah tersebut. Sayangnya, ada banyak orang Kristen yang sudah bertahun-tahun, bahkan dari kecil sudah dibaptis mengikut Tuhan Yesus, itu tidak dapat menghasilkan buah yang baik. Sehingga bisa dikatakan umurnya sudah dewasa, tetapi tingkat kerohaniannya masih anak-anak. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Kita bisa lihat dari Ibrani 5 ayat 12. Itu sebabnya sebagai seorang Kristen yang sudah dewasa kerohaniannya, hidup kita seharusnya sudah menghasilkan buah. Bagaimana kita dapat hidup sebagai seorang Kristen yang dapat menghasilkan buah? Ya tadi,
kuncinya adalah tinggal di dalam Tuhan. Melekat pada pokok anggur yang benar. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dari Yohanes 15 ayat 5b. Kita rela untuk dibersihkan daun-daun yang rusak. Kita rela untuk setiap hari disiram. Sehingga kita semakin bertumbuh dengan iman yang semakin kuat di dalam Tuhan. Seperti lagu Jadi Cecarang Anggur. Enak Kristen dari cecarang anggur, dari cecarang anggur. Medon gadang lumlum, tur serta tenyidayang mebuah. Buahnya nih tresna asereng sesama manusia. Bakti nereng Sang Hyang Yesus. Nah, itulah kehidupan kita ketika kita dapat menghasilkan buah. Hidup kita dapat memuliakan Tuhan. Jadilah carang anggur, melekatlah pada pokok anggur yang benar, dan kita pun dapat menghasilkan buah. Selamat hidup di dalam pokok anggur yang benar. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami sudah diingatkan untuk sebagai seorang Kristen kita boleh menghasilkan buah. Untuk dapat menghasilkan buah, kita boleh tetap melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tolonglah kami Tuhan, kehidupan kami boleh menghasilkan buah yang baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam tingkah laku kami, dalam perbuatan kami, dalam tutur kami, maupun pikiran kami. Biarlah itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.